Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita diberikan kesehatan malam hari ini bisa berkumpul bareng di sini dari pihak Guru Sinar Musik dan Big Boss Sinar Musik dan saya sendiri sebagai penanggung jawab Sinar Musik. Dan di sini ada Mas Fandi sebagai EO atau pengejar dari Sinar Musik, dan di samping saya ada Mas Salim dari Guru Sinar Musik atau dari keamanan Sinar Musik tersendiri. Terus di sana juga ada mas-masnya dari kameramen Sinar Musik dan admin Sinar Musik juga. Nah, di sini tadi sempat kita terjeda dikarenakan adanya ada kesalahan juga penyampaian. Jadi saya ulang lagi bahwasanya di sini sekali lagi klarifikasi dari EO ataupun perform Sinar Musik di Keling ya Mas, di Keling itu nanti bisa disampaikan ke Mas Fandi tersendiri pribadi. Tidak ada unsur kita untuk berdasarkan klarifikasi ini ya Mas ya, real dari jenengan sendiri ya. Ini bukan intimidasi dan betul. Memang saya yang datang ke sini untuk mencari hubungan baik dengan Sinar Musik. Ini seperti itu. Oke, saya ulang lagi ya Mas ya. Di sini saya mau menyampaikan lagi dengan hal yang mungkin yang sama tadi. Itu di sini saya mau menyampaikan kronologinya ya Mas, dari awal. Kronologi dari awal bisanya diadakan cek sound di tempat tersebut, apakah itu dari jenengan pribadi atau mungkin ada pihak-pihak lain yang mengajak jenengan untuk cek sound di tempat tersebut? Ada Mas, jadi ada 3 IO Mas yang mengajak saya. Ada 3 IO dan saya itu bekerja sama hanya mengatur konsepnya nanti seperti apa, dancernya seperti apa, pakaiannya seperti apa, settingan lagunya seperti apa. Saya hanya sebagai apa ya, sutradara di FOH. Sutradara di FOH, ya seperti itu. Jadi kalau ini bukan murni kayak acara biasanya udah, jadi saya hanya sebatas itu, dan ini serba dadakan kemarin. Kesiapan hanya 3 hari. Siap. Nah di situ Mas Fandi itu intinya sebagai apa di acara tersebut itu? Apakah Mas Fandi ketua panitia atau sebagainya? Nah itu di acara tersebut itu Mas Fandi berperan sebagai apa? Saya pengatur konsep Mas. Pengatur konsep acara di dalam lapangan, bukan di luar lapangan. Bukan di luar lapangan. Jadi ibarat film Mas. Ya. Saya sutradaranya dan settingan pakaiannya dancernya kayak gimana, lagunya kayak gimana, genrenya kayak gimana. Berarti di sini Mas Fandi pun berani menjadi sutradara di dalam lapangan itu, berarti mengetahui tidak bahwasanya untuk masalah perizinan itu kayak mana asal mulanya itu perizinan. Untuk masalah perizinan Bang, itu hanya dari mulut. Hanya dari mulut, tidak tertulis. Tidak tertulis. Tapi saya kenapa kok misalkan ada pertanyaan, loh Mas kok wani? Karena saya ada bukti catnya dari Pak Lurah atau kepala desa. Pak Lurah siap dengan kondisi keadaan apapun, dan pada intinya di backup sama Pak Lurah. Pada intinya seperti itu. Dan saya pun nggak tahu awal mulanya itu perizinan, katanya kok A1 Mas, polsek izinin, polsek apa jadi Pak Lurah, polsek apa jadi Pak Lurah. Tapi ternyata ya
nggak sesuai kenyataan. Berarti di situ sempat nggak sebelum acara dimulai atau sebelum acara perform tanggal 21 atau tanggal 22 itu dilaksanakan, ada nggak sempat pemuda ataupun warga setempat dikumpulkan dengan nanti dibagi ini, bagi ini, panitia ini, itu ada nggak konsep seperti itu? Ada mas, ada. Berarti pemuda di situ terlibat gitu Terlibat. untuk acara tersebut. Tapi untuk Pak Lurah sendiri saya acungi jenengan jempol Pak, jempol wakil lah bis. Kita sebenarnya satu frekuensi Pak, sependapat dengan jenengan bahwa acara seperti ini kenapa kok izinnya dipersulit dan lain-lain. Saya sangat satu frekuensi dengan jenengan. Tapi ya itu tadi kenapa kok nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi menurut Mas Fandi ada oknum-oknum yang tidak menyetujui hal ini mungkin seperti itu, hal-hal negatif lah mungkin seperti itu. Pak Lurah cara berpikirnya pun hampir sama mas dengan saya. Ya mohon maaf mas, ibarat air mas, Pak Lurah itu bukan air yang mustakmal atau tidak bisa mensucikan enggak. Tapi dia itu apa mas ya? Intinya dia itu mampu ingin mempergerakkan ekonomi mas di masa ekonomi yang sangat sulit kayak gini. Ini seperti itu mas. Nah ini sekarang kita di luar dari kepanitiaan ya mas ya. Karena tadi sempat Mas Fandi menyampaikan atau jenengan sempat menyampaikan bahwa skenario atau sutradara di F2 itu jenengan. Nah, saya mau menyampaikan pertanyaan. Dan kenapa acara tersebut sering terjadi kayak miskomunikasi ataupun berhenti musiknya? Nah itu ada apa? Perform di situ. Nah itu mas. Pertama saya kecewa, tidak ada panitia sedikit pun, satu pun tidak ada panitia yang masuk lapangan. Dan ya nggak enak sing moro deh operator deh, kok nggak enak balas. Air pun sampai aku teriak-teriak, air pun nggak ada di atas panggung untuk nyediain. Jadi dari awal perform itu Mas Fandi sudah sangat kecewa dengan panitia yang ada di lapangan ya. Dan memang di situ terjadi, benar-benar terjadi, saat kejadian terjadi memang panitia nggak ada satupun. Nah itu kenapa mas? Jenengan nggak menggerakkan atau memang jenengan juga menghilang atau memang panitia yang lain menghilang semua, itu gimana kronologi kok panitia nggak ada sama sekali? Dan dari pihak Big Boss Sinar Musik sendiri yang meredakan semua situasi di situ. Nah itu gimana itu ceritanya itu? Jadi gini mas, saya 3 lagu pertama itu udah keluar mas, udah ngecek lokasi yang ada di depan. Kayak gimana, karena aku video sempet pamitan kayak Mas Randy, mas tak tinggal metu di grup, aku tadi lo ngarep. Di situ mas, ternyata penontonnya lebih banyak di luar yang mau masuk daripada penonton yang sudah ada di dalam lokasi. Itu 2 kali lipatnya mas, yang di luar itu mas. Jadi kurang lebih kemarin itu ada 5.000 sampai 6.000-an orang mas, hari pertama tuh. Di luar ada ya? Di luar banyak, Di dalam 6.000 orang. Nah kurang lebih kalau masuk semua ya 6.000-an, 5.000 ke 6.000-an orang. Nah kenapa mas saat itu kan benar-benar di luar juga masih banyak, satu, kedua jenengan juga kondisi panitia nggak ada, kok tiba-tiba ada keputusan dihentikan acara tersebut, itu permasalahannya apa? Kalau setahu saya itu kan nggak ada pelibatan atau apa-apa, setahu saya nggak ada ya. Nah itu kok tiba-tiba diberhentikan, itu mungkin ada apa gitu. Saya juga ini netizen dan fans Sinar Musik mempertanyakan hal itu. Diberhentikan karena kita tidak izin. Jadi urusan perizinannya yang kurang kuat. Dan banyak lagi oknum-oknum yang ingin
merusak acara, aku kurang paham, entah itu orang situ sendiri atau orang luar, saya kurang paham. Intinya saya dengar sendiri, dan aku yang kena mental, aku beban mental. Besok pun aku sudah tidak bisa perform lagi. Nah, yang tak sesakan gini Mas ya. Ini sekarang jadi bos Misalkan ya, satu pengamanan, Iya. satu pengamanan pertama Iya. dari pihak jenengan, nggak ada pengamanan sama sekali di depan. Iya. Bilangnya panitia, oke, izin lengkap, tak izinkan sinar musik berangkat Pak. Kalau izin nggak lengkap, nggak mungkin saya izinkan sinar musik berangkat. Iya. Kemarin komunikasi katanya udah A1 ya Pak ya. A1, terus habis itu dari pihak Mas Gun konfirmasi ke saya. Ya, terserah pokoknya yang jelas kalau izin lengkap sesuai dengan prosedurnya sinar musik sendiri, saya berangkatkan, saya izinkan berangkat. Kebetulan kemarin saya sebenarnya nggak hadir di acara itu sebenarnya, karena ada urusan kerjaan. Nah, kok feeling saya nggak enak gitu. Saya hadir, masuk juga saya bayar kemarin. Sengaja saya bayar. Soal ATM itu kan juga saya tahu sendiri, memang kemarin ATM-nya 15.000 rasanya. Iya, masuk 15.000. Terus habis itu ya apa namanya, parkirnya kalau nggak salah sepeda motor berapa, 5.000. Nah yang cuma saya sesali kemarin itu kok nggak sesuai dengan yang direncanakan awal gitu. Sampai masa begitu banyak nggak ada keamanan. Saya bukan alat yang saya imani. Kalau alat itu bisa dibeli Mas, tapi kruku saya kasihan. Sampai ada yang bawa belur kayak gitu, ada yang kayak gitu. Nah, yang saya amankan nomor satu pertama Mas Gun kemarin. Mas Gun tak suruh amankan. Makanya waktu kemarin mending saya yang ngomong pakai mic daripada Mas Gun. Karena memang saya nggak pernah kelihatan di YouTube, di TikTok, nggak pernah. Karena saya percayakan sinar musik ke Mas Gun selaku manajer saya. Jadi yang kemarin saya amankan Mas Gun, biar Mas Gun nggak sampai kejadian yang tidak diinginkan. Mending saya yang ngomong demi waktu kejadian. Sampai waktu kejadian lempar apa namanya panggung, rusak panggung, barikade kayak gitu ya. Itu saya lihat sendiri di kepala saya. Kepala mata langsung lihat di depan saya sendiri. Saya ngomong langsung, saya berusaha terkadang Mas. Harusnya kan bukan tugas dari pihak son kalau kayak gitu ya. Harusnya kan dari pihaknya penyewa, penyelenggara. Nah yang tanggung jawab hadirkan sinar musik di situ kan penyelenggara. Penyelenggara yang tanggung jawab semua ya harusnya penyelenggara. Bukan sampai saya ikut campur di urusan kemarin. Dari kejadian itu kemarin, kru saya ada yang kepalanya bocor, ada yang ini. Ya memang saya salut sama kru saya. Dia nggak ada yang malu. Dia pertahankan tanggung jawab mereka di kerjaan. Sound nggak ada yang ditinggal. Terus habis itu alat-alat semua sound nggak ada yang ditinggal. Jadi mereka nggak ada yang kabur sama sekali. Walaupun mereka diserang penonton kayak gitu, dilempar, dipukuli, di apa, mereka tetap bertahan jaga sound. Itu yang saya salut. Makanya kemarin saya ngomong kayak gitu bukan karena saya ini eman sound atau ini, bukan, nggak ada. Karena saya lihat sendiri kru saya posisinya di depan, jaga alat-alat semuanya. Dan di situ nggak ada satupun panitia yang tanggung jawab di situ. Nggak ada panitia, sama sekali nggak ada. Dan waktu saya balik badan lihat belakang di operator, nggak ada lagi panitia lagi malam. Yang sebelumnya di situ ada beberapa panitia yang minta untuk dihentikan acaranya, suruh matikan musiknya. Langsung dengan saya dengar sendiri langsung ngomong, tolong dihentikan musiknya. Yang gitu pertama.
dihentikan musiknya, langsung bilang ke penonton acara di-cut sampai di sini. Harusnya nggak perlu kayak gitu mas. Kalau menurut saya loh ya. Kalau yang memang itu bisa menyulut emosi, ya karena memang kasihan juga yang jauh-jauh masuk, jauh-jauh datang dari luar kota demi untuk lihat performanya Sinar Musik. Jauh, ada yang dari kemarin saya lihat itu ada yang dari Mojokerto, Krian, Magetan, Malang, terus Pasuruan, Lamongan. Lamongan itu malah rombongan pakai elok, nyapa saya, Ngawi, Ngawi itu datang. Waktu datang nyapa saya, ini kecepatannya dari mana, dari Ngawi, jauh. Nah itu posisinya itu jam 8:30 kalau nggak salah, kalau nggak jam 9 kurang lah. Tuban juga. Waktu masih live dancernya, kalau nggak salah live dancernya itu posisinya kan kayak gitu. Terus waktu jam 9 kan harusnya kan udah perform full Sinar Musik, apa namanya, full volume, istilahnya full geber volume jam 9 sampai jam 11 kalau nggak salah di apa namanya, di acara itu ya, rencana seperti itu kan, jam 9 sampai jam 11. Nah berhubung apa namanya kemarin jam 9 kurang, itu waktu saya lihat itu teman-teman datang jauh-jauh, terus jam 9 lebih dikit itu penonton masuk banyak, yang baru masuk banyak, baru masuk banyak, terus tiba-tiba acara dihentikan. Ya mungkin dari segi psikologi jauh-jauh, hujan datang, terus habis itu udah datang, belum nikmati satu lagu full udah selesai acara, pasti emosi, dimanapun pasti emosi. Cuma emosi mungkin ada oknum tertentu provokator itu yang menyulut tambah parahnya suasana. Oknum-oknum itu menurut saya. Nah oknum itu yang sekarang saya serahkan ke pihak berwajib. Karena apa? Bukan masalah saya ini apa, apa namanya, kejam atau apa, bukan mas, bukan karena itu. Saya ini efeknya ke belakang. Gimana nanti ke belakang untuk izin-izinnya dari acara di Kediri, acara di mana, kayak gitu kan pasti kan ada efeknya. Nah, kasihan juga sonsong lain mungkin ada efeknya, penakutnya, kasihan. Cuma itu. Kedua, kalau orang kayak gitu, oknum-oknum kayak gitu dibiarin, nanti di acara manapun ya pasti akan kejadian. Gak ada efek jerah. Hanya dari kemarin yang tak amankan nomor 1 itu Mas Gun, karena Mas Gun yang sering tampil di YouTube, TikTok, di publik semua pokoknya Mas Gun. Di situ yang pertama kemarin saya amankan, karena takut saya kemarin orang-orang pada kenal Mas Gun, jadinya kayak kru saya. Kru saya niatnya baik, ngamankan alat, nggak ada penyerangan sama sekali dari kru saya. Tetapi tetap aja kena imbasnya kru saya. Takutnya Mas Gun kemarin ya kena, makanya kemarin Mas Gun diamankan dulu. Nah gitu. Ya saya serahkan itu tadi. Dari pengamanannya nggak ada sama sekali mas, sama sekali nggak ada. Harusnya kalau memang mengadakan acara sebesar itu harusnya ada dari mungkin dari warga, panitia, dari pihak kepolisian ataupun apa. Ya kalau memang izinnya udah ditata kan kayak gitu. Nah, kemarin saya nggak sempat ngecek segitunya, gitu mas. Karena apa? Ya memang waktunya juga, datang saya juga enggak dari sore atau apa, kan datang malam, datang terus udah ada penonton ya, niatnya saya memang lihat cek sound gitu. Yang kemarin itu yang saya sesalkan mas, kasihan sama apa namanya, teman-teman yang jauh itu juga kasihan. Terus habis itu
yang saya kecewakan ya tadi, benar-benar kecewa. Kecewanya dari pihaknya panitia nggak sesuai dengan yang disampaikan ya. Kayak gitu. Mungkin masnya kan saya dengar dari tadi kan ada beberapa EO ya kerjasama. Itu mungkin masnya bisa jelaskan itu kenapa kok bisa kayak gitu. Kenapa hal seperti itu saya sangat disayangkan lah bisa terjadi. Untuk sama aja kan mencoreng citra sinar musik sendiri gitu. Padahal kayak gitu harusnya enggak sampai terjadi ya, sampai terjadi. Efek belakangnya sinar musik, buka YouTube sinar musik isinya full nah, kayak gitu kan ya, sangat sayangkan Mas. Kayak gitu. Nah, Mas Fandi datang ke sini niatnya bagus. Ya saya sambut bagus. Gitu. Saya sambut bagus. Masnya niatnya baik, ya saya sambut. Tadi ada permintaan dari teman-teman dari sinar musik sendiri ya, untuk meminta Mas Fandi klarifikasi Anda gitu. Ya, saya izinkan untuk klarifikasi. Jadi untuk masalah HTM dan lain-lain itu Mas Fandi nggak tahu menau atau gimana? Saya tidak tahu. Tidak tahu menau ya. Jadi itu apa cari itu yang di belakang. Yang kerjasama dengan gitu ya. Saya hanya diwasai sepenuhnya untuk konsepnya konser nanti seperti apa. Dan saya dituntut untuk beda dari yang lain. Jadi konsep-konsepnya harus beda dari yang lain. Makanya ya, akhirnya tak kayak beda temen. Jadi ya, gimana caranya timnya dari pamflet buat orang punya daya tarik, marketingnya nanti kayak gimana, settingannya kayak gimana biar orang itu penasaran. Ya akhirnya ya muncullah ide-ide yang kayak Thailand style kayak gitu Mas. Terus makanya dancer pun ya sesuai konsep. Dan bahkan ya itu tadi Mas yang saya sangat sesalkan sampai kena beban mental itu. Untuk hari keduanya besoknya sudah kita udah gak bisa perform. Nah kayak gitu kan nggak perlu sebenarnya. Okay. Yang ya itu tadi nggak ada Mas, di depan nggak ada sama sekali panitia, nggak ada. Makanya itu Mas. Di depan nggak ada panitia, adanya siapa? Kru sinar musik aja. Benar. Harusnya yang menjaga barikade itu bukan kru saya, ya, yang jaga barikade depan itu loh. Harusnya dari pihaknya. Kalau kru saya tugasnya hanya satu Mas, acara sound nggak sampai ada trouble, nggak ada sampai ada trouble, dan mereka harus mengamankan alat-alat itu. Istilahnya ngopeni lah alat-alat itu, jangan sampai terjadi kerusakan apa-apa. Kalau kerusakan pun di acara mungkin terjadi ya wajar, tapi kan seketika bisa diganti langsung dengan sebaiknya. Kayak gitu, itu kan tugas mereka. Kalau terjadi kayak gitu mereka hanya untuk mengamankan alat. Nah kemarin nggak ada sampai penonton bisa masuk dalam barikade kan, kayak gitu Mas. Harusnya kan kemarin yang saya pengen bahas itu masalah itu sampai. Jadi pada intinya ini untuk panitia yang penyelenggara di lapangan tersebut itu bertanggung jawab atau lepas untuk sampai hari ini, untuk detik ini bertanggung jawab sepenuhnya dari mungkin kerusakan atau kerugian yang diterima dari pihak, nah itu dari sound ataupun dari lighting ya, itu sudah siap ditanggung oleh panitia. Sudah siap. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu Sinar Musik, monggo. Masih ada Mas
Panitnya sebagai penanggung jawab di sini, mungkin dilanjut. Ya, itu lagi Mas. Yang kemarin ya justru saya terima kasih sama pihak kepolisian. Itu yang membantu saya dari pihak kepolisian yang sudah datang mengamankan semua yang ada di situ, mulai dari guru saya, terus suami saya, itu dari pihaknya kepolisian. Kemarin datang mengamankan dengan segitu banyak massa yang ada di situ. Terus saya cuma berapa orang? Berapa? Cuma ada berapa orang dan mereka jaga semua di depan. Sedangkan masa begitu banyak. Jadi dari kemarin terus kedua, saya udah tahu semuanya untuk mulai dari oknum provokator, sabotase, semuanya tahu saya. Detik itu juga langsung tak serahkan semuanya. Jadi mungkin untuk apa kemarin yang istilah provokasi diri sampai kejadian kayak gitu, itu sebenarnya saya beberapa sudah saya lakukan. Sebenarnya itu bukan apa namanya hak saya, mau diapakan mau diapakan, itu mungkin dari pihaknya yang Jadi pada intinya untuk panitia siap bertanggung jawab, entah itu proses apapun siap menjalankan gitu Mas ya. Proses dari entah itu proses hukum, entah itu kita proses kekeluargaan, apapun itu bentuknya proses itu siap bertanggung jawab dari pihak panitia. Konfirmasinya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari tim kameramen ataupun dari Sinar sendiri, kameramen tidak ada ya? ini teman-teman sampean penting Sinar Musik yang ini tolong apa dari Mas Wandi, ini niatnya bagus, datang ke sini untuk klarifikasi. Jadi pada intinya para fans Sinar Musik ini yang di sini Mas Wandi dari selaku EO Perform Sinar Musik itu benar-benar istilahnya berniat baik dan dia merasa juga ada pembohongan tersendiri buat Mas Wandi pribadi. Jadi di sini Mas Wandi sudah klarifikasi dengan baik, dia juga bertanggung jawab sepenuhnya untuk acara kemarin. Mungkin Mas Wandinya tadi sempat menyampaikan hal-hal yang pernah disampaikan di FOA saat berbicara, juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya mohon untuk fans Sinar Musik, ini fix bukan kesalahan dari pihak Sinar Musik dan bukan kesalahan besar dari pihak Mas Wandi sebagai EO. Jadi ada EO tersendiri ataupun panitia tersendiri yang intinya membohongi jenengan, gitulah intinya ya. Ada mungkin miskomunikasi ataupun itu salah penyampaian, saya juga nggak tahu soal itu ya Mas. Pada intinya Mas Wandi tidak sesuai konsepnya jenengan yang gitu. Di luar lapangan nggak ada keamanan, di dalam lapangan pun tidak ada. Panitia pun tidak ada dan sempat kita pun datang sebagai tamu juga penyapaan dari panitia juga nggak ada. Dari siang sampai kita malam juga nggak ada peneguran dari panitia. Minum apalah ini apa, nah itu kan juga nggak ada sama sekali nih. Itu berarti sudah memang miskomunikasi ya Mas ya. Terus di YouTube itu kan tadi anak teman-teman kan bilang ini apanya MC-nya gitu. Nah MC-nya itu Mas Wandi itu kan kemarin jadi MC ya gitu. Jadi MC. Nah kan teman-teman kan banyak yang kira jadi MC-nya ini siapa sebenarnya. Nah MC-nya ini siapa, terus kenapa kok sampai ngomong kayak gitu istilahnya mungkin dari segi omongan kayak menyulut emosi gitu ya. Nah, menurutnya Mas Wandi itu gimana kali? Untuk masalah itu Mas, saya mohon maaf sebelumnya, mohon maaf pada teman-teman juga sih.
ya karena jujur saya tidak bisa menahan emosi pada waktu tahu pagar sing jebol yang ada di belakang samping kiri saya itu jebol penonton, dan akhirnya saya keluarlah kata-kata, "Wirek, Tuhan lagi menguji ekonomimu kok kowe malah ngoyo ndelok sinar." Jadi sebenarnya itu kata-kata guyonan dan itu sudah viral di spontan emosionalku, dan kata-kata itu sebenarnya kan udah banyak yang pakai, udah trending di TikTok. Akhirnya saya ungkapkan di situ. Cuman mungkin ada bicara saya yang terlalu tinggi ya, karena saya terbawa emosi, dan mohon maaf, bukan karena apa-apa mas. Yang saya sesalkan tidak ada panitia di dalam, dan untuk para EO, 3 EO itu saya cari keluar ya tidak ada. Bahkan aku sering-sering teriak di FOH itu ya seperti itu. Jadi aku sendiri disuruh mengondisikan lapangan itu kebingungan mas. Jadi ya aku mau tanganin di obat APD masuk. Dan sebenarnya tugasku kan ya wis konsep tuh acara berjalan dengan lancar ya wis mas. Aku pun yo kepingin sebenarnya aku nang dilok nang ngarep, aku nang kono nyekel niku gak kepingin mas, karena tidak ada yang mengkondisikan sama sekali gitu mas. Sampai mungkin untuk fan-fan sinar musik mohon maaf, saya tidak ada niat jelek sedikit pun, dan saya datang ke sini dari tadi ya udah 2 kali ya Pak, yaitu 2 kali pagi sama malam ini ya. Malam ini datang, niat saya mencari hubungan baik dengan sinar musik. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa hubungi nomorku, sing beli nomorku ya, di HP ku juga Polres. Jadi nggak ada pun memang aku beli dadakan HP, dan nomor pun aku beli dadakan. Di nomor saya baru, nanti pengen tahu tolong diminta ke akun atau Majapahit gitu ya mas. Terima kasih. Mungkin ada lagi masukan dari sinar musik yang tadi apa namanya ya, sampean tadi kan klarifikasi mas ya, ya sampai klarifikasi untuk keamanan tadi. Nah dari segi keamanan tadi itu kenapa kok bisa terjadi di depan, itu aja yang saya masalahkan dari awal sampai akhir. Karena apa, di situ posisinya memang saya tahu sendiri ya, karena saya ada di situ, saya tahu sendiri. Karena saya ingin tanya apa bisa miskomunikasi. Terus saat itu di apa namanya hentikan acara tiba-tiba langsung tanpa komunikasi dengan pihak sound system, langsung acara dihentikan. Sampai operator saya nggak tahu kalau acara emang udah off gitu. Saya nggak dengar, hanya ngomong apa udah di-cut atau apa gimana itu ya, iya apa Dikat sampai di sini. Acara ini saya cut sampai di sini, udah nggak ada lagi lontaran kata-kata dari panitia atau gimana. Iya. Itu mas. Aku mohon maaf mas, masalah itu memang apa mas ya, saya terbawa emosional, udah nggak bisa
mikir lagi, karena pun saya kenapa gak begitu mas, aku yang merasa dibohongi mas. Acara itu tidak ada izin secara tertulis, dan untuk besoknya pun tidak bisa perform. Nah terus, sampai aku emosi, aku udah terlanjur ngasih uang buat teman-teman dancer yang saya bawa untuk performnya hari ini dan besok. Otomatis kan semuanya kan aku percaya. Jadi aku tanggung jawab sepenuhnya untuk konsep dalam lapangan. Dan orang-orang yang lainnya itu kok tidak sesuai kenyataan yang diomong di depan. Ini seperti itu. Jadi tidak ada persiapan itu, nggak ada paling utama keamanan. Kelasnya hansip dulu lah, orang-orang mas. Kelasnya hansip dulu kok ya orang-orang. Yang saya sesalkan hanya itu. Padahal kemarin bilang itu ada konser, tapi ternyata juga ada. Ya, itu maksudnya bikin aku emosi. Terutama keamanan, dan kedua performnya besok nggak bisa. Dan untuk yang minta acara khas bukan saya pribadi mas, itu dari suruhan pihak kepolisian untuk acaranya udah selesai karena acara ini tidak memenuhi perizinan. Itu aku izin kaget. Loh kok ini ya? Intinya acara kemarin itu izinnya belum terpenuhi secara tertulis. Terus ini mas ya, ini kan levelnya mas ya. Jadi biar lebih enak mas ya. Kan mungkin mas Gun posisinya juga sekarang lagi TikTok, TikTok ya. Sama jawab pertanyaan nanti yang ada Di TikTok. Ya. Ini masih ada pertanyaan. Pas gegeran itu masih selaku penanggung jawab di dalam lapangan. Nah, aku pun yo itu baru dua untuk saling teh jadi ke panggung sama ibu barang. Aku kan kita bisa aku tidak dan enggak sesuai kenyataan sih diomongno karo panitia sing ngejak. Jawab mas, pertanyaan mungkin ada pertanyaan lain lagi. Itu mumpung banyak yang mau tanya, monggo silakan langsung ke Mas Wandi. Terus untuk apa? Ini pak. Kemarin kan waktu ini udah sama juga. Karena mau kejadian kayak ini simbol provokator kayak gitu mas. Oh iya ya Pak. Bisa kayak hal kayak gitu tuh kayak nggak wajar menurut saya. Betul. Nggak wajar. Kemarin juga ada teman-teman juga bilang ini nggak wajar. Kurang kalau sampai ada. Karena apa? Saya lihat di video itu cuma beberapa anak aja ya. Posisi di depan yang di panggung bukan sampai panggung. Tidak semuanya. Itu semuanya malah mundur. Cuma ada beberapa anak itu aja yang kemarin yang sempat udah tahu wajah-wajahnya sudah tahu semua. Mereka
kayak gitu kan mungkin ada sabotase. Nah itu sebenarnya kan intinya pada intinya dari Ibu Sinasmi menyampaikan hal itu, apakah ada unsur tuntas dari pihak panitia untuk hal perusakan itu, satu. Kedua, untuk kerusakan dari kabel, dari panggung itu apakah ditanggung jenengan sendiri atau dari panitia tersebut? Ada mas, yang aku ya yang panitia itu mas. Dan saya hanya dibaterai sepenuhnya konsep konsernya seperti apa. Dan untuk yang terlihat jelas di rekaman video dari sosial media, apakah itu para ini yang korupsi itu akan diusut atau gimana? Diusut, Diusut ya? diusut. Diusut sampai manapun pasti dicari kan gitu nih ya. Siap. Jadi diusut loh yang masalah kemarin sudah dinaikkan dari pihak panitia juga, dari pihak Sinar Musik juga menaikkan. Karena udah tahu semuanya, yang kemarin dari hal-hal kejadian kayak gitu, ya di depan fotonya ada, bukti-bukti video udah ada, dan itu udah terserahkan semua. Biar ada efek jerah. Ya, dan gak sembrono. Nah di sini ada pertanyaan lagi mas, untuk panitia-panitia yang jenengan mungkin tadi sebutkan bertanggung jawab, itu apakah jenengan siap menyampaikan nama-namanya? Jangan. Enggak. Jangan mas, nanti ya mas. Jadi untuk panitia nama-namanya nggak bisa disebutkan karena itu privasi. Jadi nanti kita klarifikasi sendiri aja ke pihak Polres gitu aja. Karena ya apa namanya nggak tanggapannya. Terus untuk apa namanya kemarin ada yang provokasi bagus juga. Kemarin kan juga ada yang provokasi bagus juga. Ada itu provokasi bagus kalau posisinya Sinar Musik kayak gitu kan kemarin ruame kan Pak ya. Terus kejadian kayak gitu ada yang di sebelah operator bilang kasihan krunya, nah itu ada yang itu biasa Ya, gini lah sempat. kan. Nah kan anak-anak beberapa orang itu yang provokasi jelek itu ada beberapa aja mas, nggak semua. Jadi saya makasih sama teman-teman Sinar Musik yang udah istilahnya membantu kemarin, membantu juga ada yang membantu mengamankan juga kemarin. Betul. Dari penonton maaf. Dan saya juga sempat di apa istilahnya dirangkul ya, yang sabar bang, tetap dikondisikan dan direda dulu semampunya karena panitia nggak ada. Kita siap bantu kok di dalam FOK, itu di dalam FOK. Nah, habis itu untuk apa namanya kemarin kan ada yang tanya tanggal berapa 29 28, 29. ya 28 29 acara Sinar Musik kan ada acara Demanyakan kalau nggak salah ya. Banyak. Saya tidak izinkan berangkat. Jadi saya konfirmasi, saya tidak akan izinkan Sinar Musik berangkat dulu untuk acara. Tanggal 6 kalau nggak salah ada acara di mana? Kesan juga ya. Itu juga saya batalkan. Karena apa? Ya dari apa namanya Bang Gun sendiri nanti ya saya ajak ngobrol. Dari Mas Gun biar kita ajak ngobrol tentang acara-acara itu. Dan kalau memang izin-izinnya terus apa namanya dari pengamanannya udah siap, udah ini ya bisa nanti kita ngomong Mas Gun acara-acara itu bisa terrealisasi. Tapi kalau nggak ada apa namanya izin secara tertulis
resmi biasanya akan berangkat kan? Ya saya pribadi juga gitu ya. Saya tadi udah bilang Pada intinya sekali lagi, kalau misalkan ngejob sinar musik sekarang sudah berpengalaman, kalau memang nggak ada izin tertulis dan lengkap, saya nggak bisa berangkat. Sinar musik tidak bisa bidang ke acara tersebut kalau nggak ada izin yang benar-benar itu positif, bukan hanya lisan tapi tertulis. Kalau memang tertulis dari Polres, dari warga setempat, dari Polsek, oke, kita bisa berangkat. Kalaupun tanggal 28-29 itu nanti kita ada izin yang benar-benar izin itu fix real dari kepolisian, kita siap berangkat. Dimanapun itu tempatnya, mau dipindah dimanapun kita siap. Tapi di situ dengan syarat benar-benar real dan konsepnya harus benar-benar ada, tidak hanya asal-asalan konsepnya cuma jenengan aja. Jadi pihak kami Sinar Musik harus dikasih konsepnya. Jadi kalaupun ada pertanyaan ataupun ada hal-hal negatif di lapangan, kami pun bisa istilahnya membackup secara pelan-pelan gitu. Jadi konsepnya apa, ini sampai jam sekian, dengan sampai jam sekian konsepnya soalnya dengan sekitar sekian aja volumenya. Jadi kalau ada pun pertanyaan dari kok nggak apa ini kurang ini performnya, nanti bisa saya sampaikan di kan gitu. Oke, seperti itu. Kalau saya diklarifikasi untuk tanggal 28-29 masih saya pending. Senangnya gak horor. Ya horor kok Mas ya. Nanti kalau nggak horor kan saya bilang kan gitu. Kalau saya menyampaikan hal itu kurang, karena kurang volumenya loss, nanti saya loskan, saya sampaikan langsung gitu. Saya seneng kalau dicacat itu seneng, itu membangun, nah, bukan memperburuk sinar, enggak, membangun. Oh masih ada kekurangan, ya saya perbaiki kekurangan dari sinar musik tersebut. Karena itu Mas, kenapa sih kok saya minta yang clarity. Dancernya nggak tatak Mas kalau di depan langsung soalnya. Ini kemarin ngomong sendiri ya. Nyesek Mas. Berarti sinarnya nyesek ya Mas ya? Nyesek. Wis koyo ndelok dek karo liyane Mas. Jadi ya mohon maaf, jangan sampai memperbanding-bandingkan ya Mas ya, dengan sound yang lain, jangan sampai seperti itu. Semua sound sama, semua sound itu sama dan mempunyai karakter tersendiri ya. Jadi jangan sampai kita dibanding-bandingkan dengan sound yang lain. Itu ya menurut saya kurang etis. Yang penting ya karakter sinar ya seperti itu, karakter sound A, B, C ya ada lagi tinggal saja seperti itu. Itu lebih bagus. Mungkin udah itu aja. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ya untuk klarifikasinya monggo langsung diperjelas saja Mas Pandi, untuk dengan gimana ke apa namanya ke penonton ya, dengan klarifikasi langsung Bukan ke sinar musik ya, ataupun ke netizen lah. teman tadi memang sudah sampai ditanyakan semuanya, sekarang sampai langsung klarifikasi langsung ya apa. Ayo Mas, Mbak ini bahasa minta maaf, sepenuhnya ada minta maaf karena ya tadi tidak ada persiapan panitia yang ada di lokasi, tidak ada. Karena itu aku teriak-teriak dan aku mohon maaf, aku tidak bisa mengontrol emosi. Udah aku kena beban mental, intinya kena omongan balik ini ono sing rusak acara dan mending bisa aku gak iso main acara nulis sekolah sak menit kok. Itu aku sih dari awal sudah dengar sendiri, sebenarnya aku langsung emosi saya tinggi dan aku minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang enak atau kurang sopan, kurang enak didengar. Saya mohon
minta maaf terutama kepada fan hanya Sinar Musik nya seperti itu. Oke, pun Mas. Tadi dari Mas Fandi klarifikasinya tentang yang kemarin sempat tanya MC-nya siapa, terus habis itu kenapa alasannya kok sampai ngomong kayak gitu. Nah, nanti ketemu di luar juga jangan sampai ada dendam ataupun apa. Fans Sinar Musik nggak ada yang kayak gitu. Tidak ada anarkis kayak gitu. Terus untuk klarifikasi Mas Fandi, ya patut kita hargai kayak gitu. Permintaan maafnya teman-teman bisa memaafkan dengan legowo, itu sangat bagus. Dan Mas Fandi juga sudah menyesali hal kayak gitu. Untuk yang kemarin tanya penasaran siapa sih yang punya Sinar Musik, big bossnya yang punya Sinar Musik Mas Alen. Inilah big bossnya Sinar Musik ya, yang sebenar-benarnya di balik layar Sinar Musik bisa sukses, bisa jalan sampai sebesar ini ya ini. Namanya Mas Agusta Randy. Follow IG-nya ya, Agusta Randy. Mungkin yang bisa follow IG-nya, bisa tanya-tanya ataupun apa inbox yang mungkin tidak bisa dibalas semuanya. Ya mohon maaf karena kesibukan lain. Tidak punya TikTok saya. Tidak punya TikTok, tidak punya YouTube, tidak punya Facebook. Ya ini Bapak Agusta Randy. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak dijawab oleh beliau, langsung saja ke tempat saya. Seperti itu. Langsung ke Mas Gun semuanya, karena yang ngurusin Musik Mas Gun. Terus yang penasaran sama saya ya itu tadi saya yang namanya Randy siapa ya, saya Randy. Kalau ketemu langsung disapa aja, minta usahamu. Saya itu pemburu horor. Pemburu tahu solek. Senengannya lihat Jackson. Kemarin waktu lihat Jacksonnya di mana? Di acara nih Kepung kemarin juga lihat. Terus yang komentar terakhir kemarin itu saya. Kemarin sempat saya janjikan untuk acara, nanti saya ganti acara. Itu benar. Nanti kita tentukan waktu dan tempatnya. Kita adakan acara Sinar Musik perform tanpa HBM masuk. Terus saya sendiri yang nanti mengadakan acara. Kalau parkir gimana? Parkir nanti nggak mungkin dong kalau kru Sinar Musik ada saya yang nanggung Pak. Enggak, maksudnya kan untuk parkir itu Ya pasti kita bayar. belum bisa. Yang jelas bayar. Yang jelas bayar tapi bukan masuk ke kita. Iya. Itu biar dari pihak parkir untuk memasukkan ya, dari pihak pemuda setempat untuk memasukkan kayak gitu. Yang jelas HTM saya gratiskan. Kalau nggak mau parkir ya jangan bawa motor, jalan kaki monggo masuk langsung tanpa bayar parkir pakai langsung. Betul. Nah itu saya demi fans Sinar Musik Bang ya. Saya Sinar Musik yang kemarin jauh-jauh datang, karena saya tahu sendiri kemarin beberapa teman yang datang. Itu saya tanya dari jauh kasihan. Ya, cuma ini kemarin satu lagu Mas, satu lagu langsung nggak ada full, satu lagu udah dihentikan. Nah kayak gitu kan. Ya besok saya ganti acara itu. Nanti waktu dan tempatnya nyusul. Biar yang penting nomor satu izin. Pokoknya pada intinya acara ini saya nggak mau dadaan ataupun dalam waktu singkat, karena saya takut ada adu domba dari fans Sinar Musik dengan kejadian kemarin. Jadi saya menunggu ini reda dulu, sampai tanggal berapa, bulan apa saya belum tahu. Nanti kita diskusikan untuk acara yang dibilang tadi sama Bu Bos gitu aja. Terus habis itu yang saya mau sampaikan lagi yang tadi saya ulangi. Untuk acara tanggal 29 Mas ya kan,
itu nggak saya izinkan untuk berangkat. Betul. Siap. Tanggal 29, tanggal 6 tidak saya izinkan karena yang jadwal terdekat itu menurut saya. Kemarin tadi saya lihat nggak saya izinkan. Terkecuali di luar Kediri ini ya, di luar Kediri itu mungkin bisa diizinkan Pak. Di luar Kediri Saya izinkan. nah, berarti yang di job yang di luar Kediri itu diizinkan sama Big Boss Sinar Musik untuk tetap perform. Yang sudah masuk tetap kita jalankan di luar Kediri, cuma yang di Kediri ini kita tetap pending dulu sementara waktu. Ya, Iya. maka ya tadi karena kejadian kemarin, satu ya saya malu juga kok sampai bisa kejadian kayak gitu. Kedua saya juga nggak pengen ada keributan lagi, mungkin dari fans Sinar Musik sendiri yang mungkin juga terganggu ya Bang ya, karena kemarin intinya sampai dilempari kayak gitu, pasti teman-teman juga nggak ada yang terima. Daripada hal kayak itu terjadi, ini saya batalkan acara tanggal 29. Saya sudah batalkan tadi tanggal 19, saya batalkan. Jadi saya nggak saya jadikan dulu untuk main dulu di Kediri tanggal 29 sampai tanggal awal ada job lagi, itu nggak saya batalkan. Biar Mas Gun fokus nata manajemennya Sinar Musik dan panitia nanti kalau ada acara. Seperti itu pada intinya ini bukan kasus ya, biar masalah ini selesai dulu. Kalau kasus itu kan beda lagi, itu kriminal kan gitu ya. Biar masalah ini reda dulu, dari kepolisian juga sudah menganggap ini sudah clear, baru kita acarakan. Udah itu dulu konfirmasi dari mungkin ada lagi, udah cukup sampai di sini. Ini sudah diklarifikasi dari pihak EO, dari Mas Fandi juga sudah meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk fans Sinar Musik untuk menerima yang legowo. Jadi kita akan janji dari pihak Sinar Musik, Big Boss Sinar Musik akan mengadakan acara free tanpa HTM, cuma parkir tetap nanti dari pihak tempat tersebut tidak tahu di mananya. Yang penting nanti saya kasih tahu selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Dengan pusat Tiga spek, ya kita akan adakan tiga spek yang berbeda-beda. 24 sub kali 3 double. Jadi itu untuk para yang ngejob Sinar Musik tahun depan ataupun dari pihak Sumber Sewu dan lain-lain, dari Pati ataupun dari Jepara, dari Kudus, semuanya saya panggil ke sini. Dan insya Allah kalau saya ada rezeki, saya ganti transportnya datang ke sini. Insya Allah, tapi ya saya belum janji. Insya Allah saya ganti, saya berikan fasilitas yang layak untuk jenengan yang saya panggil datang ke sini untuk job-job Sinar Musik. Jadi biar merasakan kayak mananya dan bisa dipilih untuk para job panitia tersebut. Dan sekali lagi saya juga minta maaf Mas Fandi karena sempat juga terjadi otak saya kotor dengan pemikiran yang tidak pas waktu kejadian. Namanya saya juga emosi. Nah, jadi sempat juga di klarifikasi di kepolisian, saya juga ada emosi, juga saya minta maaf. Nah jelas urusan ini semua kita serahkan ke kepolisian dan panitia yang jenengan tersebut. Itu nih Mas Fandi. Dan unsur di sini saya tidak ada pemaksaan jenengan untuk klarifikasi ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan